Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Nairedbab. Selamat datang di channel Nairedbab. Kali ini aku akan bahas berbagai tips. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin kontennya, karena ini semua gratis. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke guys, aku akan bahas tentang tips agar kamu tetap waras. Wow, siapa di sini yang udah nggak bisa lagi tetap waras? Kita harus tetap waras untuk menjalani skenario kehidupan ini, guys. Apa sih tipsnya biar bisa tetap waras, tetap sehat, tetap menjalani semua skenario yang sudah dituliskan oleh Sang Pencipta? Oke, jadi gini. Kalau kamu pengen standby dan tetap hidup gitu dengan apapun yang terjadi, ada tipsnya. Nah, ini aku akan bahas, yaitu tips agar kamu tetap waras. Yang pertama itu adalah olahraga. Guys, sebenarnya olahraga tuh sangat simple, gratis, dan kita bisa melakukan apapun yang kita suka melalui olahraga. Baik itu lari, misalkan kita senam, atau kita lihat Zumba di YouTube. Nah, tapi kenapa ya olahraga tuh kayak hal yang sepele, tapi kayak dianggapnya tuh kayak mager banget buat dilakuin. Karena di dalam olahraga itu, kalau kita rutin, ada hormon endorfin, hormon bahagia yang akan ditimbulkan oleh badan kita. Kalau kita rutin olahraga, nah ini sudah dipastikan badan kamu mengeluarkan endorfin hormon bahagia. Pastinya kalau nggak olahraga bawaannya mager aja. Apalagi kalau kamu niat pengen diet, nah ini harus kamu waiting list untuk mewujudkan apa yang kamu rencanakan, yaitu olahraga. Tips yang kedua agar tetap waras, batasi diri. Guys, kamu tau gak sih, sesuatu yang udah Allah jauhin dari kamu, baik itu sebuah pertemanan, hubungan, atau sesuatu yang udah jauh, orang itu menghindar, orang itu gak komunikasi sama kamu jangan cari-cari tahu, apalagi kamu pengen mencoba untuk jadi pahlawan kesiangan. Karena sesuatu yang udah dijauhin sama Allah tuh pasti akan ada satu alasan kenapa kamu sama orang ini gak bisa akrab, kenapa kamu sama orang ini gak bisa sedekat itu. Jadi ya udah ya sebatas kenal aja gitu. Apalagi kamu ada beberapa konflik itu yang belum selesai, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena kamu membatasi diri itu dari sesuatu yang akan membuat diri kamu tuh terganggu. Nah, kita harus membatasi sesuatu. Jadi kita itu harus punya warning, harus punya alarm kalau kita mendekati sesuatu yang menurut kita ini bakal nyakitin gitu, yang akan menurut kita tuh bakal membuat kita tuh jadi kayak sakit hati, atau bakal membuat kita tuh jadi kayak ngedown. Udahlah, batasi diri aja dari hal-hal seperti itu. Contoh nih ya, bukan soal hal-hal yang sakit hati aja, kayak misalkan kita tuh kebawa baper sama sesuatu yang mungkin gak kita punya, misalkan jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, atau misalkan punya mobil mewah, tapi kita punya orang tuh kayak enak ya dia punya mobil mewah gitu, punya kehidupan bagus, tapi kita harus membatasi diri untuk tidak melihat itu. Karena kenapa? Ketika kita melihat kan bawaannya kan badan kita tuh kayaknya tuh kayaknya kita tuh paling susah gitu ngelihat orang bahagia gitu. Nah itu tuh nggak boleh guys. Jadi kita harus tahu diri kita itu membatasi diri akan hal-hal seperti apa yang akan ngebawa kita, malah bukannya kita memotivasi diri untuk lebih baik, malah kayak bikin kita ngedown. Batasi diri dari sesuatu yang menurut kamu ini akan menyakitkan diri kamu, baik itu orang lain maupun suatu kejadian yang membuat kamu tuh tersayat-sayat hatinya. Jadi ya udahlah, segala sesuatu yang udah jauh, yang udah nggak ada kabar, yang udah nggak komunikasi lagi, ya udah biarin aja. Jadi be yourself gitu. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Jangan sampai segala sesuatu yang mungkin kamu pura-pura kuat, tapi itu malah menggerogoti kamu dari dalam, malah bikin kamu ngedown dari dalam lama-kelamaan. Oke, next yang selanjutnya adalah nonton komedi.
Nah ini nih, nonton komedi dan memiliki selera humor. Jadi guys, kalian tuh kan kalau misalkan nonton kan mungkin ya yang berat-berat kayak berita, kadang kita suka kebawa ya. Kayak misalnya kita lihat berita musibah, kita kebawa sedih, kebawa empati sama sesuatu musibah yang terjadi. Jadi perasaan kita juga bisa kebawa oleh apa yang kita lihat, dengan apa yang kita nonton gitu. Nah tentunya juga dengan komedi ini kita jadi kebawa happy, ketawa-ketawa. Makanya kenapa kalau misalkan kita lagi nggak enak badan atau kita lagi capek banget, nonton film komedi itu bakal bikin kamu ketawa dan membuat suasana hati kamu jadi lebih seimbang lagi guys. Ini agak susah gitu ya ngomongnya. Hindari konsumerisme. Sifat konsumerisme ini ada beda-beda tipis ya dengan hal konsumtif. Jadi kita selalu mengedepankan brand, mengedepankan merek-merek, hal-hal yang mahal, tas yang bermerek. Nah itu sifat-sifat konsumerisme ini menandakan bahwa kita tuh pengen kelihatan mahal dengan pakai brand-brand tertentu, dengan pakai merek-merek tertentu kita ngerasa kayak happy, bahagia. Nah ini harus dihindari agar kamu tetap waras. Hindari sifat konsumerisme ini, lebih kepada bagaimana kamu bertindak agar ya udah gitu hidup sewajarnya dan semampunya aja. Jadi guys, hindari konsumerisme ini adalah bagaimana seseorang itu memiliki rasa ingin diakui bahwa dia tuh dari keluarga yang berada, dari keluarga yang kaya gitu. Jadi kayak di alam bawah sadar kita itu pengen diakui kalau kita tuh aku tuh happy banget hidup ini, nikmatin aja hidup karena kan aku juga masih banyak tabungan. Jadi kayak secara nggak sadar orangnya tuh pengen keliat diakui gitu bahwa dia tuh hebat ya, punya rumah di mana-mana, tasnya branded gitu kan, bermerek. Nah secara tidak sadar ingin diakui dan disanjung-sanjung. Konsumerisme ini menarik sih ya, karena kenapa kita ingin pengakuan dari orang? Karena kita kayak berlomba-lomba untuk dapat likes, untuk dapat komen yang bagus gitu, untuk dapat perhatian yang baik dari orang-orang sekitar kita. Itu tuh capek banget guys. Jadi kewarasan kita lama-lama akan berkurang, jangan sampai ada kita depresi dan lain sebagainya. Oke, gitu aja tips dari aku. Semoga kamu bisa menerapkan di hidup kamu. Dan kita selalu bersyukur. Apapun yang kita lewati dan kita rasakan, tetaplah bersyukur. Tetaplah hidup walau banyak beban. Tetaplah menjadi orang yang selalu bahagia walaupun banyak air mata. Oke, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.